untuk hari ini semua sudah saya presensi, sudah saya absen semua. Nah, mari kita mulai perkuliahan kita dengan soal carbon trading ini. Izinkan saya, saudara-saudara sekalian, untuk menyiapkan bahan ini ya, tadi tentang carbon trading, walaupun sudah saya kirim, tetapi ini saya buka laptop sebentar. Bentar. Izin Prof. Y? Materi hari ini kan terkait carbon trading ya Prof. Ya, Sebelumnya itu betul. Prof. Aji pernah mengirimkan juga materi terkait carbon trading ini sama atau berbeda? Oh, dan saya pernah membicarakan itu, Mas. Iya, soalnya yang file yang sebelumnya juga dikirimnya hampir sama sih Prof. Oh, Isinya. gitu. Oh, ya maaf. Ya, Mas, ini terima kasih ya, Mas Aditya, yang telah mengingatkan saya ini. Saya nggak begitu, karena kelasnya banyak sekali ini. Ada MIL, ada S2, MIH, ternyata yang ini malah sudah gitu ya. Bahkan mungkin sudah pernah saya bicarakan ya, sepertinya ya carbon trading ini ya, dengan Betul Prof. persoalannya Di pertemuan sebelumnya. di Sebelum pertemuan sebelumnya. Oke ya. deh, kalau begitu saya akan sampaikan yang apa namanya? Bentar ya, ini tentang SDGs. Kalau saya sambungkan dengan SDGs ya, kemarin saya juga berencana kalau misalnya ini carbon trading sudah, saya akan masuk di SDGs dan neoliberalisme. Sudah pernah belum, Mas? Kalau dari Prof. Lita kemarin ada yang terkait materi SDG juga sih Prof. Oh gitu, oke deh. Kalau begitu saya melengkapi ya. Oke, Ini boleh dari monggo. sisi saya ya. Jadi kalau Prof. Lita itu sudah menyampaikan, mungkin terkait dengan banyak regulasinya atau bagaimana mungkin ya, gitu ya Mas ya. Tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi perspektifnya itu lebih ke sosiolegal. Saya izin untuk menyampaikan ya hari ini tentang perspektif SDGs ini, maaf. Jadi, nah, begini, saudara-saudara sekalian, ya, tadi tentang SDGs, tetapi ini yang dari saya, itu saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Lita Fiesta, ya. Jadi sifatnya melengkapi dengan pendekatan yang lebih bersifat sosiolegal. Bersifat sosiolegal itu implikasinya berarti saya harus banyak menguraikan tentang faktanya. Nah, saudara-saudara sekalian, SDGs dalam konteks hari ini saya bicarakan, itu perspektifnya lebih di fakta, lebih di realitas. Nah, kalau kita bicara tentang realitas, ya, kita sudah tahu bahwa dalam realitas itu, apa namanya, hukum itu selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak selalu bisa diselesaikan dengan hukum. Saya pernah bercerita kepada Anda bahwa ketika hukum itu ada di lapangan, hukum itu lalu tidak selalu bisa menjadi satu-satunya alat untuk menyelesaikan perkara atau untuk menyelesaikan problem konkret di dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena di masyarakat itu juga ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem dalam masyarakat. Seperti misalnya pendekatan ekonomi, pendekatan budaya, pendekatan agama, pendekatan apa lagi ya, budaya, agama, politik, itu bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat dengan pendekatan-pendekatan itu. Tidak selalu semua persoalan harus diselesaikan dengan cara hukum. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika hukum itu ada di masyarakat, maka hukum itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Keberlakuan atau efektivitas hukum itu bisa dipengaruhi faktor-faktor lain.
Nah, itu juga menjadi modal kita untuk berbicara ternyata implementasi SDGs itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Bentar. Nah, saudara-saudara sekalian, maaf saya tadi haus. Nah, saya tadi ini tentang SDGs. Nah, berangkat dari itu maka saya bicara tentang SDGs ini. Jadi saya judul dari apa namanya pertemuan ini adalah tentang neoliberalism in the second millennium, challenges in realizing sustainable development goals. Jadi ini saya mau bercerita tentang pengaruh neoliberalisme di dalam keberlakuan atau di dalam pelaksanaan SDGs gitu ya. Dalam pelaksanaan SDGs. Ini sudah pernah saya presentasikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita tahu bahwa SDGs itu apa namanya suatu program yang berlaku durasinya dari tahun 2015 sampai 2030, yaitu kesepakatan di dalam SDGs. Di PBB sudah diputuskan demikian. Nah, kita tahu bahwa SDGs itu kan Sustainable Development Goals. Jadi intinya adalah pada pengembangan tentang Sustainable Development itu sendiri. Dan saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, tentang Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, kita sudah pernah membahas terkait dengan latar belakang lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi saya tidak ingin mengulangi lagi, tapi intinya pernah saya sampaikan bahwa environmental damage itu goes together with the story of the birth of nations. Jadi kerusakan lingkungan itu terjadi bersamaan juga dengan lahirnya negara-negara di barat maupun di dunia ketiga. Ini pernah saya jelaskan, saya tidak akan masuk terlalu dalam pengertian developed countries maupun developing countries. Intinya bahwa baik di negara maju maupun di negara berkembang, itu sama-sama mereka andil dalam kerusakan lingkungan. Hal ini sudah pernah kita bahas, gitu ya. Dan masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang penyebab yang berbeda. Kalau di developed countries atau negara maju itu untuk kepentingan konsumsi, dan ya untuk kepentingan konsumsi, sedangkan di negara berkembang lebih banyak untuk kepentingan bayar utang, dan bayar utang itu digunakan untuk pembangunan. Nah, dua-duanya tidak memperhatikan atau mengabaikan tentang aspek-aspek lingkungan. Sehingga terjadilah kerusakan lingkungan, dan dari kerusakan lingkungan itulah kemudian PBB mengadakan United Nations Conference on Human and Environment di Stockholm pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Ini sudah pernah kita bahas loh Mas, jadi ini hanya pengulangan. Dan kita tahu bahwa dari pertemuan itu lahir prinsip di dalam deklarasi Stockholm, dan prinsip paling penting adalah pada prinsip 1 ya, yang menyatakan the man has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life in environment, quality that permit life, dan seterusnya, yang intinya bahwa di prinsip 1 itu dinyatakan setiap orang itu punya hak dan kewajiban terkait dengan lingkungan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kuliah pertama saya sudah pernah bercerita juga bahwa ternyata post tahun 1972 atau sesudah tahun 1972 itu environmental damage itu terus terjadi, ya, karena itu berkaitan dengan kepentingan pembangunan. Jadi kerusakan lingkungan terjadi karena pembangunan yang memang tidak bisa dihindari. Nah, dari situlah kemudian
PBB merasa perlu untuk mengharmonisasikan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan. Dan untuk kepentingan mengharmonisasikan kepentingan itu, maka PBB membentuk apa yang disebut dengan World Commission on Environment and Development, yang tugas utamanya adalah membuat konsep-konsep tentang bagaimana menyelaraskan kepentingan pembangunan dan lingkungan. Itu sudah pernah kita bahas sekali lagi. Dan hasil kajian-kajian itu didokumentasikan dalam buku Our Common Future. Dan dari buku Our Common Future itulah kemudian kita mengenal istilah Sustainable Development. Ya, jadi istilah Sustainable Development atau dalam bahasa Indonesianya pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya bukan istilah yang datang dari Indonesia, tetapi istilah itu memang istilah yang berasal dari Barat, begitu ya, atau bukan Barat, tapi dari PBB. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa konsep Sustainable Development itu kemudian diintegrasikan lebih lanjut ya. Yang pertama, diintegrasikan lebih lanjut di dalam perjanjian-perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Di sini saya sebutkan misalnya di dalam konferensi Rio, ya, atau Earth Summit di Rio de Janeiro yang diadakan pada tahun 1992 atau sering disebut sebagai Earth Summit, ya, terkenal, United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, atau lebih terkenal dengan nama Rio Earth Summit, atau dalam bahasa Indonesia-nya disebut sebagai KTT Rio 1992, ya, 1992, maaf. Nah, itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam konferensi PBB tahun 1992 itu, atau di dalam Earth Summit itu, konsepsi pembangunan berkelanjutan itu diintegrasikan di dalam perjanjian-perjanjian internasional hasil konferensi Rio, yaitu di dalam perjanjian internasional yang dihasilkan dalam konferensi itu, misalnya CBD atau Convention on Biological Diversity, konvensi tentang perlindungan keragaman hayati. Saudara-saudara sekalian, CBD atau Convention on the Biological Diversity ini, konvensi keragaman hayati ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 5 1994 tentang ratifikasi Konvensi Keragaman Hayati. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 itu artinya konvensi ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian juga dalam KTT Rio 1992 juga dihasilkan, PBB juga menghasilkan United Nations Framework for Convention on the Climate Change, atau sering disingkat UNFCCC, atau yang lebih terkenal dengan nama Konvensi Perubahan Iklim. Konvensi Perubahan Iklim ini sebuah perjanjian internasional juga yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Nah, Konvensi Keragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim ini disebut perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, ya, yang harus ditindaklanjuti di tingkat nasional. Oleh karena itulah perjanjian ini, oleh karena itu kita menyebut perjanjian ini perjanjian yang penting, yang mengikat, yang legally binding, dan karenanya kemudian diratifikasi. Diratifikasi itu artinya diberlakukan sebagai bagian dari hukum nasional, istilahnya ratifikasi. Nah, di sini juga tertulis ada Rio Declaration, ada Forest Principles, lalu ada Agenda 21. Saudara-saudara sekalian, Rio Declaration, Forest Principles, dan Agenda 21 ini juga merupakan dokumen perjanjian internasional, tetapi dia tidak mengikat negara-negara. Artinya tidak harus diratifikasi oleh negara-negara peserta PBB.
tidak harus diratifikasi oleh negara-negara peserta KTT Rio. Jadi boleh ya, boleh tidak. Tetapi begini, di dalam hubungan internasional, kalau memang suatu negara itu berhak untuk tidak ikut serta dalam suatu perjanjian internasional. Misalnya Amerika Serikat itu tidak ikut pada Rio Declaration maupun di Agenda 21. Itu formal boleh, ya, karena tidak ada kekuasaan yang bisa melarang negara. Tetapi secara sosial, ketidakikutsertaan suatu negara pada suatu perjanjian internasional itu sering berakibat negara yang bersangkutan dikucilkan dari pergaulan dunia. Biasanya begitu. Dikucilkan karena ketidakikutsertaan pada sebuah perjanjian internasional, apalagi ini di bidang lingkungan, itu kadang-kadang berkonotasi bahwa negara tersebut memang tidak pro lingkungan, ya, tidak punya kesadaran tentang betapa pentingnya perlindungan lingkungan. Jadi, walaupun Rio Declaration, Forest Principles maupun Agenda 21 ini bersifat non-legally binding atau tidak harus diratifikasi, tetapi negara-negara biasanya tetap ikut serta menandatangani. Contohnya juga Indonesia. Indonesia sampai hari ini tetap menandatangani atau menjadi peserta dari Rio Declaration, Forest Principles maupun Agenda 21. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua juga ini SD itu singkatan dari Sustainable Development ya, Pak. SD di sini. SD has been integrated. Ya, di sini juga SD has been integrated in UN Millennium Declaration yang ditandatangani oleh 191 negara anggota PBB pada tahun yang mana UN ini MDGs itu berlaku dari tahun 2000 sampai 2015. Millennium Development Goals ini sebuah program PBB yang dibuat pada tahun 2000 dan targetnya pada tahun 2015. Target-target itu harus tercapai. Tetapi ternyata faktanya, realitasnya tidak tercapai. Oleh karena itu kemudian sebenarnya itu diteruskan dengan program yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi memang secara formal MDGs itu berakhir tahun 2015. Tapi sebenarnya berakhirnya tahun 2015 itu target-target MDGs itu tidak tercapai. Sehingga kemudian dalam tanda kutip perlu diteruskan, ya. Nah, kemudian secara formal dilahirkanlah namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana program ini berlaku atau durasinya dari tahun 2015 hingga 2030. Jadi hari ini kita kuliah ini tinggal 4 tahun. Pertanyaannya, apakah memang target-target itu sudah dicapai? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ini seputar SDGs, barangkali juga Anda sudah tahu, dan ini sudah bukan barang baru lagi. Sustainable Development Goals ini karena program-program penelitian di Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro pun arahnya adalah pada implementasi atau tindak lanjut dari SDGs ini. Walaupun kalau boleh saya bilang, ya kendalanya sih banyak ya, hari ini kendala pencapaian SDGs itu banyak. Nanti kita menguraikan. Nah, kita lihat di sini tentang deskripsi secara umum SDGs ya. SDGs itu mempunyai tujuan utama untuk end poverty, to ensure prosperity, and to protect the planet. Jadi dia itu inginnya, main goals-nya itu tujuan utamanya itu untuk mengakhiri kere, untuk mengakhiri kemiskinan, untuk kemudian untuk menjamin atau ya meningkatkan atau mewujudkan kesejahteraan, dan to protect the planet. Itu intinya, pengennya begitu. Ya, pisang planet ya nggak apa-apa. Ini intinya kan, ini main goals-nya ya, dan ini tadi sudah saya bilang sebelumnya, it be able to consider as the continuation of MDGs, sebagai tindak lanjut dari MDGs. Nah,
Nah, sekarang begini, ini yang mungkin Bu Lita belum bercerita, atau sudah bercerita ya tambah syukur, ya sudah. Jadi, saya mau bercerita di luar hukum. Jadi, di dalam slide ini saya mau bercerita, intinya itu message saya adalah bahwa SDGs itu sampai hari ini banyak program-program yang tidak tercapai atau belum tercapai. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau kita berbicara dalam perspektif global, hal itu terjadi karena pengaruh dari neoliberalisme. Mungkin Anda karena tidak di bidang sosial, kadang-kadang kita menganggap enteng kata-kata the influence of neoliberalisme dan seterusnya. Seolah-olah itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita secara langsung. Oh no, tidak sama sekali. Justru hidup kita sekarang ini sampai pada hal-hal yang menyangkut pribadi, permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita yang menyangkut diri kita hari ini, termasuk misalnya hari ini kita terancam juga dengan naiknya harga-harga ke depan. Itu langsung atau tidak langsung, itu ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan neoliberalisme. Jadi, saya berharap Anda juga tidak mengentengkan begitu ya, menganggap enteng pengaruh-pengaruh neoliberalisme. Halah ini kan di dunia ya, halah ini kan hanya sekedar ideologi. Bukan. Neoliberalisme itu pengaruhnya kuat sekali kalau boleh saya ceritakan. Begini, jadi neoliberalisme itu suatu paham baru yang muncul di tahun 1990 ya, tahun 1990. Dan kita tahu tahun 1990 itu adalah tahun di mana globalisasi ini mulai berlangsung. Dan kalau ditanya sebenarnya apa sih inti globalisasi itu? Inti globalisasi adalah penyebarluasan model ekonomi atau sistem ekonomi beraliran pasar bebas. Nah, ini artinya dengan pasar bebas itu permintaan dan penawaran diserahkan kepada pasar. Harga-harga itu bukan ditentukan oleh negara, tetapi ditentukan oleh pasar. Walaupun mungkin nanti diumumkan oleh negara, tetapi yang menentukan itu hanya permintaan dan penawaran di pasar. Kalau boleh saya kasih contoh mudah itu seperti ini. Anda tahu ada mobil Rush dan mobil Terios. Mobil Rush dan Terios itu kan sebenarnya di Jepang, kalau kita tahu di Jepang, itu pabriknya sama. ADN, Astra Daihatsu Motor. Mesinnya sama. Ya. Tetapi harganya kalau di Indonesia lebih tinggi Rush, yang notabene produk dari Toyota. Padahal mesinnya sama dengan Terios. Kenapa harga Rush itu lebih tinggi? Karena permintaannya tinggi. Nah, kenapa kok permintaan masyarakat itu atau masyarakat gemar membeli Toyota? Ya itu kan masalah psikologi. Mereka percaya mungkin kalau dijual lagi harganya tetap tinggi dan seterusnya. Itu secara psikologi, secara kejiwaan saja. Jadi permintaan dan penawaran ditentukan oleh selera masing-masing dengan latar belakang pertimbangan masing-masing. Dan itu yang menentukan. Itulah yang hakikat dari ekonomi pasar. Ekonomi yang dinamikanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Barang bisa harganya mahal, bisa harganya murah tergantung dari permintaan. Walaupun tadi saya sebut Terios itu sama mesinnya, tetapi harganya lebih rendah karena permintaannya lebih rendah dari Toyota. Nah, itu semua adalah basic. Jadi permintaan dan penawaran seperti ini adalah basic dari model ekonomi pasar. Jadi sangat mengandalkan pada aktivitas privat, pada aktivitas masyarakat, bukan negara yang menentukan, bukan peran negara. Jadi di dalam model ekonomi
pasar tadi, itu peran negara itu dituntut minim, tidak dominan. Nah, itu munculnya kembali model ekonomi pasar inilah yang disebut dengan neoliberalisme. Kenapa neoliberalisme? Karena model ekonomi pasar ini sudah pernah dilakukan sebelum kita masuk di abad 20. Jadi artinya sudah pernah disebarluaskan, diimplementasikan secara penuh ketika sampai di abad 20 waktu itu. Tapi waktu dulu itu liberalisme itu menimbulkan situasi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin waktu itu sebelum abad 20. Jadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Itu terjadi di Eropa Barat maupun di Amerika Serikat. Dan itu menyebabkan terjadi banyak kejahatan, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya karena disparitas atau jarak atau gap antara yang kaya miskin itu sangat tinggi. Nah, itu kemudian sekarang diberlakukan lagi setelah terjadi globalisasi pada tahun 1990 dimotori oleh Amerika Serikat dan Inggris. Dan itu pengaruhnya sampai dalam pembentukan WTO, World Trade Organization pada tahun 1992. Nah, apa sih pengaruhnya ke kita? Pengaruhnya ke kita pertama, kita harus pro terhadap ekonomi pasar. Sampai hari ini kita tidak bisa mengelak. Yang kedua, pengaruh pada hukum, terutama pada hukum-hukum ekonomi. Di kita sekarang lahir sejak tahun 90-an, itu hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta, ya, hak paten. Jadi hak atas kekayaan intelektual atau HKI itu kan dibagi dua, hak paten dan hak kekayaan intelektual, property right. Hak paten itu menyangkut inovasi di bidang teknologi, property right itu berkaitan dengan karya cipta intelektual kita, pikiran kita, menulis buku, musik, ya, karya budaya, karya sastra itu hak cipta. Hak cipta. Nah, itu sebenarnya hak cipta dan hak paten itu adalah produk cara berpikir liberal sebenarnya. Yang itu dipaksakan oleh negara maju di negara berkembang supaya di negara berkembang juga diterapkan yang namanya hak cipta dan hak paten itu. Ya, ini perkembangan baru yang walaupun masyarakat kita tidak dalam rangka masyarakat individual seperti di Barat, tetapi itu dipaksakan. Nah, itu yang terjadi. Seperti program-program CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan itu kan juga sebenarnya lahir dari cara berpikir neoliberalisme juga. CSR itu kan hakikatnya adalah pengakuan bahwa sebuah korporasi itu bersalah. Karena tidak dapat dihindari, kesalahan itu harus dilakukan terus, maka harus ada tanggung jawab sosialnya. Sama seperti carbon trading yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Carbon trading itu kan hakikatnya juga seperti mengamini, melegalkan emisi karbon, begitu kan? Hampir sama seperti itu. Jadi kita itu kadang-kadang merasa seolah-olah program itu netral ya untuk lingkungan, tapi ada udang di balik batu di bawah itu. Barusan saya ceritakan ini tadi kan, carbon trading itu kan sudah di mekanisme, tapi itu kan kalau kita berpikir jauh, kita bisa juga berperspektif bahwa ini legalisasi emisi karbon yang memang tidak bisa dihindari. Lalu supaya lebih soft gitu, supaya tidak banyak keresahan, orang tidak lagi bercerita tentang keadilan lingkungan, ya lahirkanlah carbon trading. Jadi banyak hal yang sebenarnya lahir dari sebuah peraturan. Dan peraturan itu, kalau kita pikir, tidak netral. Karena peraturan memang bisa mengandung hidden agenda. Nah, itu dia. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya mencoba untuk membuka wawasan cara berpikir Anda. Jangan terlalu kacamata kuda normatif aturannya begini. Enggak. Ini kalau kita lebih luas, ya seperti ini. Kita kan juga harus berbicara tentang kenyataannya. Nyatanya kita itu ada neoliberalisme yang sampai hari ini berpengaruh. Harga-harga masuknya rumah sakit asing di Indonesia, masuknya taksi asing di Indonesia, masuknya perusahaan-perusahaan multinasional ke Indonesia, itu kan juga karena neoliberalisme ini.
Jadi ini konsekuensi, walaupun kita menyatakan kita ini bangsa yang berbasis gotong royong, kekeluargaan dan seterusnya, itu kan ada di undang-undang. Tapi nyatanya kita tidak bisa menolak namanya neoliberalisme. Masuknya investasi asing, yang akhirnya juga kita harus memfasilitasi dengan undang-undang cipta kerja misalnya. Itu karena neoliberalisme ini juga. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini from welfare state to neoliberalism ini cerita tentang pergeseran. Jadi ini saya pikir tidak perlu banyak saya ceritakan, Anda bisa baca di sini ya tentang. Jadi welfare state itu apa namanya, welfare state doctrine itu doktrin tentang negara kesejahteraan. Seperti yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 45 itu konsep negara kesejahteraan, welfare state. Di mana dalam welfare state itu negara itu dominan. Jadi konsep welfare state itu respon atas kegagalan dulu kapitalisme, liberalisme masa lalu. Kan saya tadi cerita, liberalisme kapitalisme pada masa lalu itu meminimalisir betul peran negara, sehingga rakyatlah yang diberi porsi lebih besar perannya dalam bidang ekonomi. Tapi akibatnya pada masa lalu itu timbul yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, itu malah menimbulkan keresahan negara. Nah, lalu di abad 20, doktrin atau konsep tentang liberalisme model kuno itu digeser dengan konsep welfare state atau konsep negara kesejahteraan. Di dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara justru harus campur tangan untuk memberikan keadilan masyarakat. Kalau ada masyarakat miskin, maka negara harus turun tangan, memberi kompensasi, dan seterusnya. Dan itu yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 45 kita. Namun, yang harus saya ceritakan, yang itu saya temukan hasil penelitiannya ada di buku berjudul Liberalism and its Discontent. Ya. Ini saya coba carikan bukunya. Nah ini, saya kebetulan di meja di depan saya ada bukunya itu. Liberalism and its Discontent. Di dalam buku ini hasil penelitian ya, bukan buku sembarangan asal ngarang, bukan asal percaya aja. Tapi buku ini di basisnya rasio banget, rasional, karena basisnya data. Kalau sudah berbasis data itu, ini bukan soal percaya. Soal data itu soal percaya, tapi soal percaya yang divalidasi dengan bukti gitu, ada data. Nah, jadi buku Liberalism and its Discontent ini cerita tentang kegagalan welfare state. Jadi konsep welfare state sebagaimana yang juga dianut di Indonesia itu ternyata dalam praktek di beberapa negara itu justru menimbulkan masalah korupsi dan penganggaran yang membengkak di suatu negara. Mengapa demikian? Karena konsep welfare state, di mana negara itu harus dominan dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya, itu kemudian berimplikasi pada pembentukan lembaga-lembaga baru, dan kalau lembaga-lembaga baru dan peraturan-peraturan baru, itu selalu berimplikasi pada penganggaran. Jadi makin banyak institusi yang dibentuk negara, entah itu karena dorongan politik atau balas jasa politik, atau memang itu kebutuhan, saya tidak bercerita di sini. Tapi faktanya, lembaga-lembaga baru itu pasti menghabiskan uang. Nah, kalau menghabiskan uang seperti itu, ya, dan itu memang tuntutan dari welfare state, itu bisa potensi negara itu hutang. Jadi biayanya malah tinggi ternyata welfare state ini. Ya bukan, mungkin konsepnya bagus, tetapi dalam pelaksananya orang itu kan bisa berpikir yang beda-beda. Dia membentuk lembaga baru itu karena balas jasa politik, atau memang ada kepentingan mau ada korupsi di balik itu, kita tidak pernah tahu. Dan ini adalah sekali lagi kegagalan welfare state. Oleh karena itulah kemudian Presiden Ronald Reagan, waktu itu Presiden Amerika Serikat, itu menawarkan konsep baru namanya neoliberalism bersama Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Jadi, nah itulah yang kemudian terjadi, ini welfare state yang gagal ini, menyebabkan lahirnya lembaga-lembaga baru yang justru memberi duit negara itu jadi bengkak. Kebutuhannya tidak bisa dihindari, negara hutang. Nah, kalau jatuh tempo tidak bisa bayar, ini berbahaya, begitu kan negara itu. Jadi kadang-kadang ini tidak usah harus urusan ekonomi, tidak harus urusan ahli ekonomi.
Kita yang biasa saja berdasarkan hasil penelitian kita bisa berlogika. Nah, jadi inilah yang saya katakan, kita jangan hanya berpendekatan normatif, yuridis, seolah-olah itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Enggak, kan di dalam kenyataan bisa ada paham atau ideologi yang berpengaruh pada hukumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini intinya kalau kita berbicara di level global, maka yang paling berpengaruh kepada pencapaian target-target SDGs itu adalah ini yang berpengaruh menghambat itu yang utama adalah model ekonomi neoliberalisme yang sekarang berlaku di dunia, termasuk mempengaruhi Indonesia. Mungkin kita tidak sadar, tapi kita melakukan. Dan kalau itu di breakdown lebih lanjut, sebenarnya ya neoliberalisme itu dilanjutkan. Sebenarnya dengan neoliberalisme itu, sekarang kecenderungan negara-negara itu adalah mementingkan diri sendiri. Ya, politik luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara itu sudah dipercaya itu pasti hanya untuk kepentingan sendiri. Ya, kalau di dalam ilmu di dalam Fakultas Hukum dan di FISIP itu kan ada pelajaran hubungan internasional. Nah, di dalam hubungan internasional itu kan kita selalu mempelajari yang disebut dengan politik luar negeri. Dan politik luar negeri itu dalam faktanya selalu hanya didevosikan untuk kepentingan sendiri. Tidak untuk kepentingan perdamaian bersama, itu bullshit. Semua untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di era neoliberalisme ini semakin terjadi. Ya, semakin menjadi-jadi. Maka kemudian kita bisa melihat perwujudannya di global, di level global. Di sini saya ceritakan. There are three humanitarian issues at the global level that become obstacles in the achieving the sustainable development goals. Jadi ada 3 isu kemanusiaan secara global yang itu bisa menjadi obstacles atau menjadi kendala dalam pencapaian tujuan SDGs. Yang pertama, masih tetap terjadi climate change. Dan climate change itu juga terjadi karena emisi karbon yang masih tidak bisa dikendalikan secara umum. Lalu kemarin yang kita tidak bisa dihindari dampaknya hari ini sampai hari ini masih terasa adalah katastrofe bencana COVID-19. Bagaimana juga saudara-saudara sekalian para mahasiswa, COVID-19 ini berpengaruh besar. Sampai hari ini kita kuliah pada jam 5.41 ini, banyak komponen masyarakat atau society di negara-negara miskin, bahkan mungkin di Indonesia, itu masih menderita akibat dampak dari COVID-19 ini. Industri atau korporasi mati, ya, perdagangan kecil mati dan seterusnya, karena dulu ada jarak harus make a distance itu loh. Dan kemudian yang tidak bisa sendiri adalah konflik antar negara. Kita berhenti sebentar ya, ada suara adzan ini karena dekat rumah saya. Tadi ya, kita tunggu.
Ya, kita lanjut. Jadi, ada 3 humanitarian issues atau isu kemanusiaan, climate change, COVID-19, dan konflik. Padahal masing-masing itu juga menjadi bagian dari target-target dalam SDGs. Misalnya, Goals 13 SDGs menyatakan, to take urgent action to combat climate change and its impact by regulating emission and promoting the development of renewable energy. Tadi sudah saya sebut bahwa regulating emission, jadi sekarang ada regulasi tentang carbon trading, dan kita sudah bahas ternyata. Nah, itu kan tadi saya sebut, ini malah justru menjadi dalam perspektif yang berbeda. Ini justru menjadi legalisasi emisi karbon, ya. Maka orang akan lebih senang ke carbon trading. Mereka lebih percaya itu. Jadi target-target yang nanti seperti saya ceritakan kemarin, nationally determined contribution NDC-nya harus sekian itu, kan itu kalau kita lihat peraturannya kan sangat soft banget, sangat ringan sekali, ya. Bahkan negara boleh menentukan kapan saja NDC dan enhanced NDC-nya, yang kemarin kita bahas. Negara boleh menentukan targetnya berapa, lalu percepatan targetnya berapa. Kalau itu dilanggar pun tidak ada sanksi berat, tidak ada blokade ekonomi, tidak ada sanksi ekonomi, yang itu nggak ada. Ya, jadi sangat ringan banget. Nah, ini pertanyaannya, apa ada niat negara-negara yang sekarang, apalagi di era sekarang, di mana sekarang ini tampaknya juga krisis ekonomi melanda dunia juga. Ini apa tercapai yang namanya tujuan-tujuan SDGs, ya, yang antara lain juga memerangi climate change ini, ya, masih tinggi karena penggunaan bahan bakar fosil juga masih tinggi, terutama di negara-negara dunia ketiga. Yang kedua tadi sudah saya ceritakan, ya, ada inequality dalam akses COVID-19, ya, vaksin. Jadi vaksin ini kita tahu bahwa di COVID-19 itu ternyata hasil-hasil penelitian atau hasil-hasil bacaan di jurnal ilmiah gitu, Anda bisa juga cari kok, ya, hasil-hasil penelitian yang tertulis dalam jurnal yang saya baca itu ternyata memang betul terjadi inequality in access to vaksin. Ada ketidakadilan di dalam akses vaksin COVID-19. Intinya, negara-negara maju itu lebih diuntungkan ketimbang negara-negara dunia ketiga dalam penerimaan vaksin COVID-19 ini. Di situ saya sebut, most countries have devoted their government budget to purchasing COVID-19 vaccine for the safety of their people. SDGs have been hampered, jadi disepelekan. Tapi yang mau saya ceritakan adalah ternyata, however, these vaccines cannot be easily accessed by developing countries. Jadi tidak mudah diakses oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia misalnya. Kita tidak tahu persis waktu kita menunggu menunggu vaksin itu sekian lama itu, apakah memang itu bentuk dari inequality akses vaksin, ya, kita mungkin baru bisa curiga. Nah, yang berikutnya ini tentang masih penjelasan tentang inequality in access to the COVID-19 vaksin, ya. The non-profit organization that focus on poverty alleviation, yang bernama Oxfam, itu bercerita, developed countries secure of 51% of the total vaccine that's produced by vaccine developers. Waktu itu. Jadi, menurut kajian dari SM atau NGO Oxfam, negara-negara maju itu mereka sudah mengamankan 51% dari total vaksin untuk kepentingannya sendiri. Jadi negara-negara miskin dunia ketiga itu menjadi korban.
Dan bukan hanya soal kesehatan yang jadi korban, tapi juga di bidang ekonomi. Nah, yang berikutnya, yang saya catat di sini, berbasis kuliah ini, karena belum terjadi konflik Timur Tengah ya Rusia-Ukraina War. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada bulan Februari tahun 2022, itu ternyata bukan hanya persoalan perang di antara Ukraina Rusia saja. Ini perang juga ternyata menyebabkan kegoncangan ekonomi dunia juga. Harga-harga gandum menjadi naik. Ya, sehingga harga-harga mie instan itu juga naik. Lalu produk-produk yang memakai bahan gandum pasti juga naik. Gas itu juga naik karena Ukraina dan Rusia ini sebenarnya juga pengekspor gas juga. Jadi pengaruh ekonominya, jadi ada pengaruh domino di bidang ekonomi sangat kuat. Dan ini pasti berpengaruh pada pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs ini. Padahal di dalam Goals 16 disebutkan tentang peace, justice, and strong institution, yang intinya juga mengurangi tentang perang, mengendalikan perang. To promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institution at all levels. Mestinya begitu. Tapi peace itu sendiri, kedamaian sendiri justru tidak terjadi, dan justru penyebabnya adalah negara-negara yang notabene adalah pemegang anggota tetap Dewan Keamanan. Nah, ini jadi dilema banget. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan juga di national level, kita mengetahui kadang-kadang ya Sustainable Development Goals, Isu Global Partnership Program, dan seterusnya, ya. Dan yang paling in practice, it is not easy to balance between the interest of protecting and managing the environmental, economic, and social interest. Ya, di national level itu kita gampang ngomong konsep sustainable development itu bahwa kalau secara teori harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tapi tidak mudah itu dilakukan, terlebih di negara-negara berkembang. Ya, tidak mudah. Seperti kalau orang hukum bercerita bahwa hukum itu harus menyeimbangkan kepentingan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, itu juga tidak mudah. Bahkan filosofnya hukum pun juga mengatakan demikian. Menyeimbangkan kepentingan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mudah. Itu paralel dengan menyeimbangkan kepentingan environment, ekonomi, dan sosial sebagai aspek-aspek yang harus diwujudkan di dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, tidak mudah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan lebih lanjut tentu Anda bisa lihat di dalam slide yang nanti saya kirimkan kepada Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum diakhiri, adakah pertanyaan atau sanggahan, atau Anda tidak usah bertanya, Anda berkomentar pun juga boleh. Jadi apa yang saya sampaikan ini lebih agak meluas begitu ya. Apakah ini juga pernah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. siapa namanya? Hartuti Purnaweni, saya juga tidak tahu. Tapi intinya ini semua based on data semua yang saya sampaikan ini. Jadi data semua. Saya tidak ngarang-ngarang, ngasal-asal di lingkup kecil gitu, enggak. Tapi ini kalau mindset besarnya itu sudah pada neoliberalism, itu semua rusak. Oke, saudara-saudara sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kuliah ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ida Bagus Putu Aditya Sata Putra. Kok namamu panjang banget, tuh ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 6 suku kata. Ya, kalau manggil susah banget nih. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ida Bagus dan saudara-saudara sekalian yang telah ikut mendengarkan perkuliahan saya, walaupun kita belum pernah sama sekali bertemu, ya, karena mungkin dari Anda juga ada yang dari luar kota, ya, dan kuliah jam 16 sore di MIL itu kan nanggung, tempatnya sepi gitu ya. Nah, mungkin kita
someday gitu kuliahnya pagi gitu ya, tidak harus sore seperti ini. Jumat lagi. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Tadi sudah saya absen semua pada jam 4 tadi, ya, dan sekarang kuliah saya akhiri. Bahan nanti saya kirimkan kepada Bapak Ketua kelas, ya. Dan sampai jumpa di pertemuan mendatang. Oke, terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Sama-sama. Prof. Masih, Prof. Yes, saya izin live ya. Gitu. Terima kasih Pak Muhammad Tobi.